Oke, baik. Eh, Teman-teman semua, apakah teman-teman sudah punya vocab book, buku vocabulary? Sudah punya? Do you have you Belum. had vocab book? Sudah punya vocabulary book Kak? Atau Punya belum? di Belum. Bagaimana? aplikasi. Punya di aplikasi, Kak. Di Aplikasi catatan. apa? Aplikasi catatan HP, Kak. Oke, baik. Iya. Sekarang kita coba tiga kata ya, teman-teman. Eh, ada kata flashlight. Coba teman-teman repeat after me ya. Flashlight. Flashlight. Ya, Flashlight. flashlight. Yang kedua, Flashlight. ya, kedua kitchen. Kitchen. Ya, yang ketiga girl. Girl. Ya, girl. Oke. Nah, flashlight ini ada berapa suku kata? Ada dua. Kitchen Satu. dua juga ya. Dua. Oke, Oh good. ya, Berarti kitchen ya. berarti teman-teman sudah mulai mengenali tentang suku kata ya. Sebenarnya sama saja suku kata bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris kadang suku katanya karena mungkin kata asing atau baru sehingga kita sedikit bingung. Tapi sebenarnya sama saja suku katanya. Oke. Bagi yang mungkin masih bingung, cara mengenali suku katanya biasa dengan cara kita melafalkan itu. Berapa kali lafal itu sebenarnya berapa jumlah juga suku katanya. Contoh, happy itu dua kali ngomong ya, he dan pi ya. Maka ada dua suku kata di situ. Seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lebih mendalam terkait dengan ini kalau ada kesempatannya. Kita lanjut dulu. Teman-teman jangan lupa ya menulis kata-kata ini di vocabulary book kalian. Kan di grup juga kakak-kakak asisten juga bagikan daily vocabulary ya, betul kan? Iya. Nah itu juga nanti teman-teman catat ya. Catat dulu Iya, apa iya. yang artinya. Nah terus sekarang coba kita latihan ya. Ini ada dalam kurung, teman-teman boleh memilih M atau is atau R ya. Nomor satu, the girl bla 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 pretty. Is pretty. Iya. Is Yes. The pretty. girl is pretty. I bla 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 ready. I I am ready. ready. I'm ready. She bla 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 my friend. She Are is My friend. Ada yang jawab R. Is. Oke, jawabannya is ya. She is my friend karena orang kedua tunggal ya. They bla 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 twins. They They are. They are. They are ya. They They are are twins. twins. Yang terakhir, the flowers bla 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 yellow. Are yellow. Flowers are The yellow. flowers are yellow. Are Oke, yellow. good. Next. Nah, sekarang saya ingin teman-teman coba perkenalkan diri. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa. Nanti baru dalam bahasa Inggris ya. Coba sebutkan satu fakta unik tentang kamu. Anyone, silakan. Ada? I love to eat. Kenapa? Kenapa tadi ada yang bicara? Saya Iya, bagaimana? Kak Wulan, silakan Kak Wulan. love to Coba teman-teman. Thank you. Oke, baik. Kak Ayu, beta sudah dengar suara dengan baik. Coba di chat ya, di chat saja. Ada? Halo, Kak. Coba di chat. Kak Wulan, silakan coba. Kak Wulan mau bicara. Okay. Hello, everyone. Good evening. Thank you for the time and opportunity that you have given to me.
let me introduce myself. My name is Emery Senatri Wulandari. You can call me Bulan. I come from Manggarai, and now I live in Kupang because I'm college in here. I take a pharmacy major, and now I'm in grade 1. Um, my hobby is I like to play guitar, but my voice is not good. I just want to play guitar, and besides it, I like to I like to reading novels, and I think uh, the the unique that I have is I'm introvert. I'm shy if I meet a new people. I think that's all, and thank you. Oke, thank you ya. Thank you, Kak Wulan. Ya. Nah, eh, ada tambah satu lagi. Siapa lagi yang mau bagikan satu fakta unik tentang dirinya? Ada? Tadi Kak, ya, I like to reading book, especially fiction books, better earlier. Okay. You like reading books ya? Ya, kalau tentang saya fakta uniknya adalah stress release saya adalah dengan bikin social project. Ya, itu fakta unik ya. Teman-teman, kita lihat di sini. Oke, ini praktis ya yang teman-teman bisa lakukan. Tuliskan 3 orang nama temanmu yang kamu kenal di kelas ini. Coba yang kamu kenal siapa yang sudah perkenalkan diri. Coba di chat. Tapi lihat contoh yang saya kasih ya. His name is Andre. He is from Rotterdam. Silakan. Namanya siapa? Dia dari mana? Misalnya gitu. Coba diketik di kolom chat saja. Boleh tulis 1 orang saya terpakai. Tidak harus 3 ya. Ada? Sudah kenal kah? Tadi kemarin di kelas pertemuan yang kemarin 2 kali ya, 2 pertemuan yang sebelumnya itu sudah ada perkenalan ya teman-teman. Silakan di diketik di kolom chat ya. Sudah kenal teman-teman yang ada atau belum? Misalnya, Nalian, she is my friend since 2022. Ya, Yastri sama Nalian baru kenalan ya, udah oke. Her name is Kawulan. She's from Manggarai. Oke, good ya. Baik, itu kira-kira contoh bagaimana kalau kita mengenalkan teman kita. Tetapi ada perpaduan antara pronoun dan juga to be ya, menggunakan to be ini. Nah, ini sedikit info terkait dengan uh, penggunaan to be ya dan penggunaan artikel. Kanada is a country, menggunakan is ya, kalau Kanada itu singular atau noun tapi singular. A country itu juga noun tapi singular. Jadi polanya noun is noun, oke? Noun tambah is tambah noun. Itu untuk singular ya. Mexico is a country. A cat is an animal. Jadi ada artikel a dan n ya. Nah, kita menggunakan kata a apabila setelah huruf a kata berikutnya didahului oleh konsonan, yaitu huruf. Misalnya di sini a cat karena huruf a dilanjutkan dengan huruf c dari kata cat. Sedangkan di animal didahului oleh vokal yaitu huruf a sehingga menggunakan n. Oke, itu contoh ya.
Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan ini. Langsung dijawab ya. A horse is an animal. English is English English is is a a Language. 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 Chicago is A city. Is a city. a city. Korea is Is a country. is a country. country. Europe is Is a continent. a continent. Good. Benua. Well done. Nah, sekarang coba teman-teman lihat ada box di sini. Teman-teman mengisi box yang ada di sini dengan kalimat ya. Jadi pilihan kata yang box ini dipakai di kalimat ada ini. Contoh ya, jangan contoh langsung ya. A bee is An Animal. ya, Is a bee is an animal. No, insect. Lebah. a bee is an An animal. Si Rangga pengemis Inggris apa nih? lebah itu apa? Hewan ya. South Yes. America is Is a country. is a continent. South America, a country South America is a continent. No, city. Belakang. Nah. is a continent. Oh, continent. Sorry. No, it's not a continent. Benua sebenarnya benua Amerika ya, satu benua. South America should be a country, but Iya, sebenarnya ini Oh, iya. maksud mereka kontinen, tapi agak aneh juga. Harusnya Amerika Makanya saja, sih. tidak ada benua Amerika Selatan. Amerika itu satu benua saja. Siap. Country itu negara. South America, Amerika Selatan. Amerika Selatan itu dia sebenarnya kontinen, tapi lebih kepada region wilayah ya, area selatan. A dog is Animal. A dog is An an animal. Animal. An animal. an animal. Oke, good. Lanjut ya. Nah, tadi itu noun yang singular. Sekarang noun yang plural. Nah, kalau nounnya plural itu biasa ada huruf S-nya atau ES-nya di nounnya. Misalnya cats are animals. Itu contoh ya. Canada and China are countries. Dogs and cats are animals. Nah, sekarang coba kita latihan. Di sini contohnya, an ant is an insect. Jadi kalau pluralnya menjadi ants Ants are are insects. insects. Nah, sekarang kalimat kedua. Kira-kira bagaimana? A computer is Computers is a machine. Computers or machines. Oke. Computers are machines. Coba kalimat ketiga Computers are teman-teman ketik saja di kolom chat supaya kita lihat tata bahasanya. Ketik saja di kolom chat. Apa nih? Sabar. Guys. Sudah? Belum ada yang muncul ya? Oke, sudah ada ya. Dictionaries are books. Correct. Betul ya? Seperti itu maksudnya. Oke, kalau kita menggunakan plural, seperti itu. Nah, lanjut ya. Sekarang kalau kita pakai format pronoun, oke. Pronoun tambah dengan be ini adalah to be maksudnya, ditambah dengan noun. Nah, pronoun itu ada I, you, he, it, we, you, they. Oke. Nah, yang singular itu ada I, you, he, it. Itu singular. Ini ada you yang singular juga. Tapi you yang singular ini, to be-nya are. I am, you are, she is, he is, it is. Sedangkan plural ada 3. We, you, they. We are, you are, they are. Oke. Jadi I, you, she, he, it, we, they itu pronouns. Oke. M is are. Ini artinya be. Contoh.
Rita is in my class. She is a student. Jadi she padanannya is. Oke. Kita lihat contoh sini. We are students. Oke, coba buat kalimat yang diakhiri dengan a student atau diakhiri dengan students. I am Kira-kira apa? a student. I am a student. Benar. I am a student. Rita goes to school. She Is a student. She is a student. Student. Rita and Tom go to school. They They are a student. Student. They are student. oh, Students. ada yang masih bilang they are a student. Bukan, they are Student. Students. students. Ya, betul Kayu, gitu ya. Nomor 5, you. You You are a student. Ya, you you are are student. a A student. student. Untuk one person ya. Kalau yang untuk two persons bagaimana? You are a You student. are students. You are Apa? students. You are students. Student. You are student. Ya, betul You Kayu. are You a are students. Students. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Gunakan contoh yang ada ya. Misalnya kalau pakai kaos. Kaos itu artinya apa, teman-teman? Kaus itu kerbau. No. Sapi. Kerbau itu apa? Buffalo. Buffalo. Kerbau itu buffalo. Ya, buffalo. Ya. Siap. Oke. Kertas buffalo. Kertas kerbau. Oke. Cows ya. Cows are animals. Oke, sekarang gunakan kata-kata yang ada di sini dan lengkapi sesuai dengan box yang ada. Nomor 1, English. Is a language. Is a language. Betul. England. England is a language. England is a country. Nomor 3, butterflies. Butterflies are animals. Flies is an Oke, sekarang or teman-teman insect. satu orang ketik satu. Oke, jadi ketik satu tetapi bebas. Boleh pilih dari yang paling belakang, Honda, atau boleh pilih yang random. Silakan kalian ketik dan jawab ya. Saya kasih waktu 1 menit. Semua kita akan pulang ke tempat tinggal kita masing-masing. Tolong pastikan dengan cantraan Ini mouse kah? Bisa. teman-teman dari PDC dia nanti dengan Nadia. Nadia dari belakang. Oke. Sehat, jangan urut. Ambil animal. Kayaknya itu deh. Teman-teman yang tadi datangnya dengan Ibu Titi menuju kendaraan. Karena Ibu Titi is an animal. yang PD Sicilia keluarnya dengan Kak Sandi. Mati petang. Yang tadi dengan Kak Sandi pindah ke kendaraan yang kosong. Oke, sudah? Kita baca ya. Sudah 8 orang nih. Oke. Chickens are animals. An ant is an insect, betul. Ya, betul. Japan and Venezuela are countries. Correct. Japan and Venezuela are countries. Yeah, that's correct. Yes. A bear
A bear, a animal. Not. Begini, Kak Maya. A bear is an animal. Siap. Kayak gitu ya. Siap. Iya, Kak Wulan. That's correct, Kak Wulan. Karida, butterflies are insect. Yeah, that's correct. Japan and Venezuela are country. Now, not our country ya, tetapi Countries. Our countries. our countries. Gitu Kak Yasrin. Salah tulis. Countries. Ya, kayak gitu ya. Coba lihat. Ya, betul. Baik, kita lanjut ya. Sekarang pronoun dengan, ini tadi sudah. Kita lihat ya. Contoh berikutnya. We are students. Ini tadi sudah juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke contractions. Contraction. Dengan menggunakan be tadi. I am menjadi I am. She is menjadi she's. He is menjadi his. It is menjadi its. You are menjadi you are. We are menjadi we are. They are menjadi they are. Nah, contoh. Sarah is a student. She's in my class. Coba nomor 2. Jim is a student. He is in my class. Yes. Yes. Ya, betul. He is in my class. I have one brother. He is 20 years old. He is 20 years old. I have 2 sisters. They are students. They are students. I have a dictionary. It's on my desk. It's on the desk. Betul. I like my classmates. They are friendly. They're friendly. She's friendly. They're friendly. They're friendly. They're friendly. They are students. They are They are friendly. Okay. I have 3 books. It's on my desk. It's on my They are on my desk. Okay. It, kalau dia singular, kalau dia plural dia menjadi they. Oke. Lanjut. Negatif dengan be. Is not menjadi isn't. Coba perhatikan dia punya ini ya, dia punya kontraksinya, dia punya singkatannya. Are not menjadi aren't. Contoh, Korea isn't a city, it's a country. Oke, coba jawab. Horses Insects. yeah, horses They are aren't insects. animals. They are Animals. They are animals. Asia Isn't a country. isn't a country. It is a continent. a continent. It's a continent. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk ke adjektif ya teman-teman semua. Nah, adjektif itu untuk menggambarkan noun, oke? Menggambarkan noun. Nah, kata sifat itu menggambarkan kata benda. Adjektif. Oke. Teman-teman, contoh adjektif itu ada banyak ya. Nanti kita lihat satu-satu. Lihat contohnya. A ball is round. Bales are round. Mary is intelligent. Coba ikuti beta ya. Mary and Tom are intelligent. Mary and Tom are intelligent. Okay. I am hungry. I am hungry. She is young. She is young. They are happy. They are happy. Happy. Oke.
teman-teman semua, kata yang di garis tebal ini, yang di bold ini atau cetak tebal ini adalah adjectives atau kata sifat ya. Coba berikan contoh, silakan teman-teman ketik di kolom chat, berikan contoh kata sifat lainnya yang tidak terdapat di sini. Silakan. Saya beri waktu 1 menit ya. Adjective. Adjective. Mana? Adjective ini. Adjektifnya apa? Persamaan? Atau Kata sifat. iya, maksudnya Kata dari sifat persamaan. ya. Kata sifat apa saja, silakan. Oke, betul. Beautiful itu betul ya, kata sifat. Small, it's, it's an adjective, betul. Clever, it's an adjective. Lazy, yeah, it's an adjective. Crazy, it's an adjective. Oke, good. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini mari kita lihat contoh-contoh yang ada di dalam kotak. Ini adalah kata adjektif atau kata sifat ya, teman-teman. Ya, amazing, it's an adjective ya. Oke. Nah, silakan kita mengisi yang titik-titik ini dengan adjektif yang ada pada kotak yang tersedia. Contoh, I'm not sad, I'm happy. Nomor 2, kita sama-sama ya. Ice isn't hot. It, It is cold. ya, it's cold. Disingkat ya. It's cold. Mr. Thomas isn't rich. He is poor. He is. He poor. He's poor. Oh, yeah. Oh, sorry. Okay. Oh, My iya. hair No. isn't long. It, It's short. It is Short. short. it's short. Benar, benar ya, teman-teman semua. My, My clothes aren't dirty. they are clean. They're They're clean. clean. Okay, that's correct. Baik, kita lanjut. Ya, Kak, Oke, kamu. teman-teman semua, saya pikir itu we are already reached the end of the material ya, sudah sampai pada materi terakhir, benar. Yang sudah saya share. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Kalau ada silakan. Beta tunggu ya sebelum kita kasih waktu 1 menit ya teman-teman. Boleh mau bertanya, langsung saja bertanya teman-teman. Kak, minta tolong bahas lagi untuk adjektif. Adjektif. Iya, Oke, jadi adjektif itu eh, kata sifat yang menggambarkan kata benda. Jadi misalkan tembok. Tembok itu kata apa? Tadi siapa yang tanya? Kak Ayu, kok siapa yang tanya? saya Kak. Ayu, Kak. Kak Ayu ya. Jadi tembok itu kata benda atau kata apa? Kata benda. Kata benda. Ya, karena bisa dilihat ya. Semua yang dilihat oleh mata kita itu adalah benda, kata benda. Saya bisa melihat Nina, maka Nina itu adalah kata benda. Mina itu benar. Nah, saya bisa melihat tembok, maka tembok, kata tembok itu adalah kata benda. Nah, sekarang kalau kita beri deskripsi pada tembok, contoh, tembok itu bersih, maka bersih itu menggambarkan tembok. Oke? Bersih itu adalah kata sifat. Tembok itu kuat. Kuat
itu menggambarkan tentang tembok itu, maka kata kuat adalah kata sifat. Tembok itu tinggi. Tinggi itu menggambarkan tentang tembok, maka kata tinggi itu adalah kata sifat. Tembok itu mudah runtuh, misalnya. Maka mudah runtuh itu adalah kata sifat. Tembok itu, apalagi coba ke teman-teman tambah ya, mengisi dengan kalimat itu. Tembok itu titik-titik-titik apa? Coba. Udah rapuh. Mudah rapuh. Apalagi? Kuning. Tembok itu Apa? kotak. Itu kan. Tembok itu kuning, berwarna kuning. Berwarna kuning. Ya, uh, yellowish. Di bahasa Inggrisnya yellowish. Lanjut. Apalagi? Sekarang beta ganti. Buku itu. Coba, buku itu kata apa? Noun, kata benda. Kata Kata benda. benda. Nah, sekarang mari kita cari yang mendeskripsikan tentang buku. Buku itu apa? Buku itu tebal. Tebal. Apalagi? Heavy. Apa? Berat. Itu penuh tulisan. Buku itu berat. Berat. Apalagi? Mahal. Wih, unik. Kenapa? Gimana? Tua, lama, ya benar. Mudah dibaca, ya kan? Menarik, ya kan? Interesting. The book is interesting. Maka kata interesting termasuk kata apa? Adjektif. Kayak Kata sifat. termasuk kata apa? Adjektif, Kak. Adjektif. Adjective. Iya, benar. Oke. I Baik, teman-teman semua, beta mau bagikan lagi ya. Bagikan dulu untuk beberapa tips. Ini sekarang jam berapa? Jam 8 ya. Kita masih punya waktu kurang dari setengah jam ya, teman-teman. Nah, teman-teman, coba ada yang lagi pegang ini kok. Ada yang lagi pegang apa namanya? Lagi pegang vocabulary book. Coba tunjukkan. Oke, Kak Ian, coba dibuka Kak Ian. Mana bentar. Bentar, betul belum. Gimana nih Kak Ian yang mana? Bentar. Oke, hang on. Spotlight everyone. Nah, nih. Ini adalah bukunya Kak Ian, vocabulary book. That's good, Kak Ian. Ya, bagus. Ini ada apa saja di situ, Kak Ian? Coba jelaskan. Yang ditulis di situ apa saja? Di sini saya menulis katanya, terus bagaimana cara membacanya, terus pengertiannya dalam bahasa Inggris juga tapi. Kemudian ada sinonim sama antonimnya juga. Sinonim sama antonimnya ya. Ya. Oke, good. Ada lagi teman-teman yang lain? Kak, bentar kita lihat tadi. Kak Ayu punya ada Sony? punya ada, Kak, ada dua. Ada binder dengan ada catatan kecil. Mana? Coba tunjukkan. Ini kalau yang catatan kecil ini vocab langsung translate. Kalau di binder
untuk materi kelas TOEFL. Terus kalau ada tips-tips atau trik yang baru saya dengar atau baru dapat dari IR, nanti saya tulis di sini, Kak. Wait a minute. Oke, good. Nah, baik. Nah, teman-teman semua, oke, good ya. Very good. Baik. Oke, well done ya. Nah, teman-teman semua, saya dorong ya. Setelah ini, kata-kata baru tuh teman-teman tiap hari tuliskan, oke? Kenapa harus tuliskan? Karena aktivitas menulis itu melibatkan aktivitas motorik, oke? Yaitu tangan untuk menuliskan. Nah, ada penelitian yang menyatakan bahwa kalau kita menulis dengan tangan itu ada sensing yang berhubungan dengan otak kita dan memudahkan kita untuk mengingat apa yang kita tulis. Jadi tidak hanya sekedar mengetik di HP, tapi tuliskan di buku. Jadi menuangkan yang ada di dalam tulisan di buku itu lebih membuat kita engage dengan kata baru itu dan membuat kita lebih mengingat kata baru itu. Nah, jadi itu rekomendasi saya dan teman-teman jangan lupa untuk selalu setiap hari menuliskan kata-kata baru. Dan lebih pentingnya, teman-teman tempatkan kata-kata baru itu dalam konteks. Oke? Tempatkan dalam konteks. Yang saya maksudkan dengan tempatkan dalam konteks ini adalah teman-teman buat dalam kalimat. Kata-kata baru itu taruh dalam kalimat. Misalnya tadi kata apa lah? Wall, the wall. Wall apa? Buat dalam kalimat. Yang sederhana juga tidak apa-apa. The wall is clean. Misalnya. The wall is strong. Nah, latih dengan membuat kalimat sendiri menggunakan kata-kata baru. Itu akan membuat teman-teman mengingat. Lalu teman-teman mungkin bertanya, kenapa harus ada kata-kata baru, Kak Sherin? Nah, menurut saya kata-kata baru itu penting karena kalau di kelas basic, kalau teman-teman masih dalam basic, teman-teman butuh banyak vocabulary untuk mendukung teman-teman menulis dan untuk mendukung teman-teman berbicara dan juga mendukung teman-teman untuk kaya di dalam apa namanya listening. Ketika teman-teman mendengarkan kata-kata baru yang sudah teman-teman tahu itu akan beresonansi, echo, dan teman-teman bisa tahu oh ini kata artinya ini karena saya sudah mencatat kata-kata baru tersebut. Itu poinnya. Oke, jadi itu tambahan dari saya terkait dengan vocabulary book. Tambahan yang kedua dari saya adalah ketika teman-teman mencatat vocabulary, teman-teman perhatikan pronunciation-nya. Pronunciation-nya, oke? Pronunciation-nya. Apa itu? Cara melafalkan kata baru. Caranya bagaimana? Dengan mengenali tanda petik, oke? Atau apostrof. Apostrof ya. Kenali tanda tik. Kalau teman-teman buka online dictionary, apa saja Oxford kah, Cambridge kah, Merriam-Webster kah, selalu setiap kata baru itu akan ada tanda petiknya, oke? Akan ada tanda petik, teman-teman. Nah, itu punya makna, punya arti bahwa tanda petik itu artinya, bentar, tanda petik itu membawa arti cara pelafalan seperti apa, cara kita mengucapkan suatu kata itu seperti apa, oke? Jadi teman-teman coba uh, waktu dapat kata baru, yang teman-teman tuliskan itu pertama artinya apa, kedua tadi kalau kalian punya yang ada antonim ya, antonim apa, terus tambahkan contoh, contoh kalimat seperti apa. Nah, terus teman-teman cari sinonimnya juga dan cari dia punya cara cara pelafalannya. Tuliskan cara pelafalan kata itu seperti apa, kayak gitu ya. Contoh, contoh ya. Coba teman-teman baca kata ini. Beta ketik di sini, teman-teman baca kata ini.
Coba dibaca. Important. Important. Coba Kamaya baca. Important. Oke. Yang lain lagi. Siapa lagi mau baca? Important. Yang strict. Oke. Lagi yang lain lagi. Important. Oke. Itu semua benar ya. Teman-teman punya pelafalan benar ya. Kalau kata ini dipecah, dia menjadi gini. Important. Oke. Ada 3 suku kata. Tapi kalau teman-teman lihat di kamus, kalau teman-teman cari nah, kata important di kamus, begini. Dia sepertinya cara penulisannya. Nah, kayak gini. Lihat di punya tanda kutip ada di mana? Di Di suku port. kata keberapa? Fourth. Kedua. Kedua ya. Kalau di suku kata kedua, penekanannya di suku kata kedua. Betul? Betul ya? Jadi dia menjadi important. 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 Coba teman-teman, can you can you pronounce with me important? Important. Important. Bukan important, bukan important. 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 Ya, important. Important. Nah, kalau gini gimana? Important. Important. Gimana? Important. Coba ini Yastri. Important. Coba ulangi. Important. Itu penekanan di suku kata kedua. Siapa lagi mau coba? Important. Important. Important kayak gitu tuh itu 2 kali penekanan, yaitu im dan port. Ada lagi mau coba? Important. Siapa yang mau coba? Kak Ayu coba. Important. Ya, benar. Important. Important. Itu kalau penekanan di pertama. Kalau penekanan yang kedua menjadi important. Nah, sekarang kalau penekanannya di ketiga, dia menjadi gimana? Important. Dia menjadi Important. bukan juga Kak Ayu. Important. Dia menjadi important. Important. Betul, betul. Oke? Coba. Sekarang kuis. Beta ucapkan, teman-teman tebak. Penekanannya di suku kata keberapa? Oke, siap. Important. Suku kata Kedua. pertama. Pertama. Oh, sorry. Important. Ketiga. Ketiga. Ya, ketiga. Ya. Important. Kedua. Jangan terjebak. Beta lagi mengulang saja. Important. Suku kata berapa? Ketiga. Kedua. Oh, bukan. Suku kata pertama dong. Important. Important. Suku kata kedua. Kedua. Nah, teman-teman tahu deh kalau suku kata penekanannya di suku kata kedua artinya penting, sedangkan kalau penekanannya di suku kata pertama artinya impoten. Baru dengar, Oke? Kak. Nah, Penekanan tuh. jadi kalau kalian salah tekan, salah arti. Bahaya. Bayangkan kalau kalian bilang begini, you are very impotent. No, you are very impotent. Bahaya. Apa yang terjadi? Artinya apa? Impotent itu artinya lemah ya. You're very impotent. Yang kita maksudkan kamu sangat penting kan?
Tapi Iya. info, yang karena Penekanan. salah tekan, salah arti, ya kan? Nah, Betul. jadi ketika belajar bahasa Inggris, ketika teman-teman menuliskan di vocab book-nya teman-teman, teman-teman perlu menuliskan uh, tanda apostrofnya itu dengan baik. Oke, jangan sampai salah. Sekarang, coba tebak kata ini ya. Itu ada berapa suku kata? comfortable. Tiga, Tiga. Dua. Comfortable. comfort, Comfortable. 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 Oke, Comfortable. Comfort. ada berapa? Tuh. Kalau Tiga. dua. Yang bilang tiga, apa-apa saja? Comfort dengan table. Table itu bisa bagi dua loh. Berarti ada lima. Empat. Comfort dengan able. Oke, jadi jawabannya ada Comfort. ya. Jadi jawabannya adalah ada tiga dan ada empat. Oke, tergantung dia American atau British accentnya. Jadi ada tiga dan ada empat. Oke. Jadi kalau dia yang ketiga, dia begini. Coba teman-teman apa namanya? Comfortable. Hah? Comfortable. Gimana? Comfortable. 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 Ya, betul. Oke. Dan yang kedua ada ini. Ya, comfortable. Itu pertama ya. Comfortable. Oke, coba ikuti ya. Comfortable. No. Itu empat. Yang bikin tiga dulu. Yang tiga syllable. Tiga suku. Comfortable. Oke, coba bikin empat. Comfortable. Oke. Coba kita sama-sama ya. Kita sama-sama apa namanya dengarkan ya. Jadi kalau teman-teman pakai kamus, oke, pakai kamus. Ini saya ambil contoh dari Merriam-Webster ya. Coba lihat, coba dengar ya. Ini lihat di kamus-kamus online seperti ini pun juga ada tanda kutip ya. Itu selalu ada di berbagai kamus online kalau kamus lengkap begitu. Itu tanda kutip itu memandu teman-teman untuk tahu mau tekan itu kata di suku kata keberapa. Karena penekanan itu yang membuat seorang terdengar seperti native speaker. Begitu. Karena dia tahu di mana dia harus tekan suku katanya. Coba kita dengar. Kalau dia tiga penekanannya seperti ini. Comfortable. 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 Kalau dia empat suku kata, dia menjadi gini. Comfortable. Oke. Nah, gitu teman-teman belajar kata-kata itu pelan-pelan, tidak harus sekali stop harus banyak, nanti lupa juga. Tapi belajar berlatih itu harus pelan-pelan menyenangkan,
dengar. Kemudian imitasi. Imitasi itu teknik meniru. Ketika dengar dia melafalkan seperti apa, teman-teman kemudian menirukan dia ngomong seperti apa. Harus tiru sampai persis dia ngomong seperti itu. Begitu, supaya teman-teman punya pronunciation itu terbentuk dari awal begitu. Dari awal itu bagus. Nah, beta kasih tahu yang berikut lagi ya, yaitu cara pengucapan huruf ini, huruf C, huruf K, huruf T, huruf P. Oke, itu dulu ya. Nah, huruf C dilafalkan dengan bunyi kedengaran sana. Jadi Tidak, contoh, Kak. kalau ada kata seperti begini, bacanya adalah can. 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 Ya, bukan can. Bukan can ya. Dibaca seperti ini. Dibaca seperti itu. Oke? Can. Terus Can. misalnya ada kata begini. Dibaca apa? Car. Kalau teman-teman biasa baca begini kan? Car. Biasa baca begitu kan? Nah, padahal Ya, baca Kak. yang benarnya ada lagi nih. Car. Ya, teman-teman tiba-tiba langsung terdengar seperti native speaker. Karena membacanya tepat seperti itu. Oke? Yang berikut, huruf K. K dibaca seperti can juga. Ada huruf H-nya. Coba baca kata ini. Keep. Keep. Ya, dibacanya gini. Keep. Keep. Ya, gitu ya. Terus huruf T dibacanya pakai C. Jadi misalnya ini dibacanya gimana? Kalau teman-teman baca gini, itu masih belum tepat ya. Ten. THN. Dibaca gini. Dibacanya apa? Sen. Oke, sekarang coba baca ini. Tin. Kalau teman-teman baca gini, itu keliru. Bacanya gini. Sin. Oke. Kalau teman-teman baca ini, bacanya gimana? Two. Kalau teman-teman baca gini, keliru. Bacanya gini. Two. Kalau ini bacanya gimana? YouTube. Bacanya gitu. YouTube. Oke. Itu untuk huruf P. Huruf V dibacanya begini. V. Oke. Pakai V, bukan F ya. Bukan F, bukan V, tetapi V. Jadi V. Oke, sekarang coba kata ini. Dibacanya gimana? Very. Oke, kalau teman-teman bacanya seperti ini, itu salah. Tapi bacanya begini. Very. Very. Oke? Very. Coba baca. Very much. Very much. Ya, very much.
Much. Very much. Oke, Very very much. Nah, Very jadi much. ya betul. Jadi itu teknik untuk melafalkan, membantu teman-teman melafalkan atau belajar pronunciation kata-kata baru. Jadi setiap kali ada kata baru, teman-teman berlatih itu semua. Huruf C, huruf K, huruf T itu latih seperti itu cara pengucapannya. Apa manfaatnya? Itu bukan supaya teman-teman jadi sok uh, native, bukan. Tapi manfaatnya teman-teman punya cara pengucapan itu langsung satu frekuensi dengan native speaker pencara pengucapan, sehingga ketika native speaker bicara ke teman-teman dengan ucapan yang sama, teman-teman listeningnya langsung nangkap. Itu adalah tips untuk punya listening yang powerful. Adalah dengan belajar dari awal itu langsung mengerti dia punya cara pengucapan yang tepat harus bagaimana. Jadi cara pelafalan yang tepat itu berpengaruh terhadap listeningnya teman-teman. Oke, Beta pikir sampai sini dulu. Sudah jam setengah 9 ya, kita sudah 1 jam. Beta minta Bapak Wempi mungkin bisa bisa sampaikan ada tips lain untuk basic, silakan Bapak Wempi bisa tambahkan. Baik, terima kasih Pak Sherwin. Ya, selamat malam teman-teman. Jadi Selamat malam. saya sudah Halo, ikuti dari saya sudah ikuti tadi, itu cukup bagus. Tips-tips dari Kak Sherwin itu istilahnya sekali mendayung ya. Karena ini selain pronunciation atau speaking yang bagus, kita juga bisa berlatih untuk listening karena betul istilahnya stres terhadap satu suku kata itu akan mempengaruhi arti daripada keseluruhan. Karena itu teman-teman silakan berlatih sendiri, tidak peduli dimanapun teman-teman ini, kalau ketemu kata baru atau vocab sebelum ditulis, coba dicari tahu di kamus, cara apa namanya, dengarkan di HP kan bisa dengarkan. Selain apa ada stressingnya, ada suku katanya juga bisa ada dengar itu. Bisa dipakai untuk dengar. Kawan-kawan bisa pakai untuk itu. Terus kalau basic ini kita hanya lebih bagusnya itu adalah teman-teman pelajari cara spelling seperti ini. Itu saya juga pernah dapat di ELTA. Itu malah kita menghadap kamus atau yang paling kadang menghadap cermin. Terus ada di YouTube itu ada beberapa penjelasan di YouTube bagaimana cara untuk bentuk mulut atau di mana cara pengucapannya dari itu juga teman-teman bisa lihat di YouTube, ada banyak untuk tentang spelling. Ya, jadi selain stressing terhadap suku kata, juga spellingnya itu teman-teman bisa latih sehingga tadi yang disampaikan Pak Sherwin tentang listening dan speaking yang baik, yang mendekati native, itu kita bisa latih karena semakin lama kita berlatih, kita akan semakin terbiasa untuk lebih influence atau lebih mirip kayak native. Ya, jadi itu salah satu tipsnya adalah teman-teman selalu ngomong bila perlu teman-teman untuk merevisi kembali itu kan agak susah. Kita cari teman untuk dengarkan apa yang kita ngomong juga susah. Coba teman-teman pakai HP ngomong terus rekam. Ya, sudah menyerupai apa tidak, nanti bisa dibandingkan dengan yang ada di kamus. Gitu. Bisa direkam terus didengar kembali. Ya,
Itu mungkin salah satu juga tips untuk teman-teman. Ya, itu saja Kak Sherwin. Baik, terima kasih Bapak Wempi sudah menambahkannya. Jadi teman-teman, beta perkenalkan dulu, Bapak Wempi adalah salah satu alumni dari English Assistance Rote 1 ya, pertama, yang kemudian sudah mendapatkan beasiswa S2-nya di Selandia Baru, dan sudah punya pengalaman juga dalam belajar bahasa Inggris. Jadi kita nanti ke depan juga dapat saling mengisi untuk berbagi ya, selain dengan teman-teman listener yang sudah ada. Baik, teman-teman semua, kita foto bersama ya. Silakan aktifkan kameranya sebelum kita selesai ya. Kak Wulan, Kak Wenang, Kak Ian, Kak Mona, Kak Christian, Kak Vinci, ya silakan aktifkan kameranya ya teman-teman semua. Kita sama-sama tetap foto bareng. Setelah itu kita ketemu lagi nanti di minggu depan ya. Bentar, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Selamat malam. Thank you. Selamat beristirahat. Ya, selamat malam juga buat teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Ya, bye-bye.